berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini memberikan kepada kita suatu kegembiraan surga, dimulai di dalam keluarga ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka kepada keluarga lain. Dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Inilah ajakan yang mulia bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di dunia ini, untuk terus menciptakan suatu situasi yang harmonis, sehingga pada saat kita keluar, kita dapat menjadi berkat, kita dapat menjadi pembawa-pembawa damai itu. Sehingga banyak orang-orang yang akan melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-27, judulnya Siapakah Sesamaku Manusia? Di antara orang Yahudi, pertanyaan siapakah sesamaku manusia mengakibatkan perselisihan yang tiada habis-habisnya. Mereka tidak memikirkan orang kafir atau orang Samaria. Mereka adalah orang asing dan musuh. Tetapi di manakah perbedaan harus ditarik di antara bangsanya sendiri dan di antara tingkat masyarakat yang berbeda-beda? Siapakah yang dianggap oleh imam, guru, tua-tua sebagai sesama manusia? Mereka menghabiskan waktunya dalam suatu rentetan upacara untuk menjadikan diri mereka sendiri kudus. Mereka berpikir bahwa berhubungan dengan orang yang bodoh dan lalai akan menajiskan diri mereka, sehingga memerlukan usaha yang amat meletikan untuk memulihkan. Apakah mereka harus menganggap orang keji itu sebagai sesama manusia? Pertanyaan ini dijawab Kristus dalam perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Ia menunjukkan bahwa sesama manusia tidak berarti hanya orang yang satu agama dengan kita. Ia tidak memandang bangsawan, warna atau perbedaan tingkat. Sesama manusia adalah setiap orang yang memerlukan pertolongan kita. Sesama manusia adalah setiap jiwa yang dilukai dan cedera oleh musuh. Sesama manusia adalah setiap orang yang menjadi milik Tuhan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik muncul oleh sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Kristus oleh seorang ahli Taurat. Ketika juru selamat tengah mengajar, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang Farisi telah mengajukan pertanyaan ini kepada ahli Taurat dengan harapan bahwa mereka dapat menjerat Kristus dari perkataannya. Dan mereka mendengar dengan penuh keinginan jawabannya. Tetapi Yesus tidak memancing suatu perbantahan. Ia mendapat jawab dari si petanya itu sendiri. "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Ia bertanya. "Apa yang kau baca di sana?" Orang Yahudi tetap menuduh Yesus menganggap remeh hukum yang diberikan di Sinai, tetapi ia mengalihkan pertanyaan mengenai keselamatan itu atas pemeliharaan hukum-hukum Tuhan. Ahli Taurat itu berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." "Jawabanmu itu benar," sahut Kristus. "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ahli Taurat itu tidak puas dengan kedudukan dan pekerjaan orang Farisi. Ia telah mempelajari kitab suci dengan suatu keinginan untuk belajar arti yang sesungguhnya. Ia mempunyai kepentingan yang vital dalam masalah itu dan ia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Apa yang harus ku perbuat?" Dalam jawabannya sebagai tuntutan hukum, ia melewati segala aneka upacara dan peraturan-peraturan keagamaan. Untuk hal-hal ini, ia menganggap tidak ada manfaatnya, tetapi menyatakan dua prinsip besar atas mana bergantung segenap hukum dan kitab nabi-nabi. Pujian juru selamat mengenai jawaban ini menempatkan dia pada kedudukan yang menguntungkan di kalangan para rabi. Mereka tidak dapat menuduh dia karena menguatkan apa yang sudah terlebih dulu dinyatakan oleh seorang ahli Taurat.
Ya, Kristus tahu bahwa tidak seorang pun dapat menaati hukum dengan kekuatannya sendiri. Ia ingin memimpin ahli Taurat itu kepada penelitian yang lebih jelas dan terang, agar ia boleh mendapat kebenaran. Hanya oleh menerima kebajikan dan karunia Kristus kita dapat memelihara hukum, percaya atas perdamaian untuk dosa, dan menyanggupkan manusia yang telah jatuh untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Dalam mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, orang yang sedang mengadakan perjalanan itu harus melewati sebagian padang belantara Yudea. Jalan itu melintasi tebing-tebing batu di mana bersembunyi para perampok, dan di sini kerap kali terjadi peristiwa yang kejam. Disinilah orang yang mengadakan perjalanan itu diserang, dirampas dari segala sesuatu yang berharga, dan ditinggalkan setengah mati di tepi jalan. Manakala ia berbaring, seorang imam lewat dari jalan itu. Ia melihat orang itu terbaring, luka dan cedera, bersimbah darahnya sendiri. Tetapi imam itu meninggalkan dia tanpa memberikan sesuatu pertolongan. Ia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian datang seorang Lewi ingin tahu apa yang terjadi. Ia berhenti dan memandang si korban. Ia merasakan apa yang harus diperbuatnya, tetapi ini bukanlah kewajiban yang disenanginya. Ia ingin kalau ia tidak melewati jalan ini agar ia tidak berpapasan dengan orang yang cedera itu. Ia membujuk dirinya dengan mengatakan bahwa persoalan ini jangan menjadi wewenangnya dan ia juga melewatinya dari seberang jalan. Tetapi seorang Samaria yang mengadakan perjalanan melalui jalan itu melihat korban itu, dan ia melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan orang lain. Dengan lemah lembut dan murah hati ia merawat orang yang cedera itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Imam dan orang Lewi itu kedua-duanya mengaku sebagai orang saleh, tetapi orang Samaria itu menunjukkan bahwa dialah orang yang benar, sudah bertobat. Ini tidak lebih menyenangkan bagi dia daripada imam dan orang Lewi itu untuk melakukan perbuatan itu, tetapi dalam roh dan perbuatan, orang Samaria itu membuktikan dirinya melakukan perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam memberikan pelajaran ini, Kristus menyatakan prinsip-prinsip mengenai hukum dalam cara yang langsung mendesak, menunjukkan kepada para pendengarnya bahwa mereka telah lalai melaksanakan prinsip-prinsip ini. Perkataannya begitu tandas dan menunjukkan bahwa para pendengarnya tidak bisa mendapat kesempatan untuk mengecam. Ya, orang Samaria itu telah menggenapi perintah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, dengan demikian menunjukkan bahwa ia lebih benar daripada orang yang mencela dia. Sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri, ia telah merawat orang yang cedera sebagai saudaranya sendiri. Orang Samaria ini menggambarkan Kristus. Ya, juru selamat kita, menunjukkan kepada kita kasih yang tak dapat disamai oleh kasih manusia. Manakala kita cedera dan sedang sekarat, ia mempunyai pengasihan kepada kita. Ia tidak melewati kita dari seberang jalan dan membiarkan kita tidak berdaya dan tidak berpengharapan untuk binasa. Ia tidak tinggal di rumahnya yang kudus dan suci, di mana ia dikasihi oleh setiap penghuni surga. Ia melihat keperluan kita yang mendesak. Ia memikul perkara kita dan menunjukkan perhatiannya kepada umat manusia. Ia mati untuk menyelamatkan orang-orang yang memusuhinya. Ia berdoa bagi para pembunuhnya, menunjukkan kepada teladannya sendiri. Ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi inilah ajakan bagi masing-masing kita. Ajakan yang begitu mulia yang Yesus berikan untuk kita. Ya, biarlah kita mau saling menolong satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kita mau meminta hikmat Tuhan, sehingga pada saat kita melakukan hal itu adalah hal yang benar. Itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, banyak orang sekarang ini melakukan kesalahan yang sama. Ya, mereka memisahkan kewajiban mereka ke dalam 2 golongan yang berbeda.
Golongan yang satu terdiri dari perkara-perkara yang besar yang harus diatur oleh hukum Tuhan. Golongan yang lain terdiri dari apa yang disebut perkara-perkara yang kecil yang di dalamnya terdapat perintah. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jika orang ingin perbuat apa yang kita lakukan, biarlah kita juga perbuat itu kepada orang lain. Ya, sehingga kehidupan kita ini dapat menjadi berkat. Ya, sehingga kehidupan kita ini tidak menjadi kutuk bagi orang lain. Sebuah teladan yang benar akan lebih banyak bermanfaat bagi dunia ini daripada segenap pengakuan kita. Ya, jadi betapa pentingnya teladan. Ya, bagaimana Yesus telah memberikan teladan yang indah untuk kita. Yang itulah dapat kita pancarkan di dalam kehidupan kita. Kebenaran ilahi memberikan pengaruh yang kecil ke atas dunia yang seharusnya ia memberikan banyak pengaruh melalui tindak tanduk kita. Sekadar mengaku beragama memang banyak sekali, tetapi sedikit bobotnya. Kita dapat mengaku pengikut-pengikut Tuhan, kita dapat mengaku percaya setiap kebenaran dalam sabda Tuhan, tetapi hal ini tidak akan membawa kebaikan apa-apa kepada sesama manusia. Ya, jadi betapa pentingnya untuk mempraktekkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya pengakuan saja, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, hati yang di dalamnya Kristus tinggal tidak mungkin kekurangan kasih. Kita mengasihi Tuhan sebab Ia terlebih dulu mengasihi kita. Kita akan mengasihi semua orang untuk siapa Kristus telah mati. Kita tidak bisa berhubungan dengan keilahian tanpa datang berhubungan dengan kemanusiaan. Karena di dalam Dia yang duduk di takhta semesta alam, keilahian dan kemanusiaan digabungkan. Ya, bila ada dorongan hati yang penuh kasih sayang, kemanapun hati itu menjangkau untuk memberkati dan mengangkat orang lain, di sana akan ternyata pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Di tengah kekafiran, orang yang tidak mengenal hukum Tuhan yang tertulis, yang belum pernah mendengar nama Kristus, telah menunjukkan kebaikan hati kepada hamba-hambanya, melindungi mereka dengan ancaman bahaya kepada nyawanya sendiri. Ya, kita harus turut merasakan kesedihan, kesulitan dan kesusahan orang lain. Kita harus merasakan kegembiraan dan kekhawatiran baik orang berkedudukan tinggi maupun rendah, kaya maupun miskin. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kata Kristus. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Semua orang yang di sekeliling kita adalah miskin, penuh cobaan yang memerlukan kata-kata simpati dan pertolongan. Ada perempuan janda yang memerlukan simpati serta bantuan. Ada anak yatim yang telah diminta Kristus kepada pengikut-pengikutnya untuk menerimanya sebagai tanggungan Tuhan. Terlalu sering ini dilewatkan oleh kelalaian. Mereka compang-camping, kasar dan nampak sama sekali tidak menarik. Namun demikian mereka adalah milik Tuhan. Mereka telah dibeli dengan suatu harga dan mereka itu sama berharganya seperti kita dalam pemandangannya. Mereka adalah anggota-anggota dari isi rumah Tuhan yang besar dan umat Tuhan sebagai penata layannya bertanggung jawab atas mereka itu. Jiwa mereka, katanya, akan kutuntut dari tanganmu. Dosa adalah kejahatan yang terbesar dan adalah kewajiban kita untuk menaruh belas kasihan dan memberi pertolongan kepada orang yang berdosa. Ya. Adalah persekutuan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan juru selamat yang hidup, menyanggupkan pikiran dan hati dan jiwa untuk mendapatkan kemenangan atas sifat yang rendah hati. Ya. Bila engkau melaksanakan pekerjaan ini, engkau mempunyai peserta yang tidak terlihat dengan mata manusia. Malaikat surga berada di samping orang Samaria yang merawat orang asing yang terluka. Malaikat dari istana surga berdiri di sisi semua orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dalam melayani sesama manusia. Dan engkau mendapat kerjasama dari Kristus sendiri. Ia adalah pemulih dan bila engkau bekerja di bawah pengawasannya, engkau akan menyaksikan hasil-hasil yang besar. Ya, jadi suatu pekerjaan yang sekecil apapun itu, di situ Tuhan akan melihat dan disitulah Tuhan akan memberkati kita. Dia akan memberikan yang terbaik untuk masing-masing kita. Kalau kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya kita serahkan hanya kepada Tuhan saja. Oleh bekerja sama dengan makhluk-makhluk surga,
dalam pekerjaannya di atas bumi, kita menyiapkan persekutuannya di surga. Ya, inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah kita mau mengambil komitmen kita hari ini untuk terus memandang kepada Kristus. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.